Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bos-bosku semua. Jadi pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah berada di salah satu mitra kuliner Oke Bos di daerah Bandar Jaya, yaitu Pondok Makan Yangti ya. Dan pada malam ini kita akan bincang-bincang atau diskusi santai dengan salah satu owner dari Pondok Makan Yangti yang sudah berada di samping kita ya, dengan tema kali ini adalah rahasia tetap eksis di masa pandemi ala Pondok Makan Yangti. Nah, di samping saya ini tadi sudah ada salah satu owner dari Pondok Makan Yangti, yaitu Bapak Yosua ya Pak ya? Ya, betul. Oke, apa kabar Pak Yosua? Baik, sehat Pak. Iya, selamat malam Pak. Selamat malam juga. Iya, jadi Pak Yosua, jadi bisa dikenalkan mungkin tentang dirinya Pak Yosua dulu mungkin? Ya, saya Yosua, salah satu owner dari Pondok Makan Yangti. Pondok Makan Yangti adalah satu usaha keluarga. Bagaimana kami mencoba untuk menjaga silaturahmi keluarga, tapi dengan satu usaha yang tentunya sampai saat ini, sampai detik ini masih eksis lah, gitu kira-kira. Oke. Iya, jadi pemirsa, jadi sebelumnya mungkin saya informasikan harusnya yang berada di sini adalah Pak Yohanes. Ya. Nah, karena berhubung Pak Yohanes ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan tentunya ya, maka digantikan oleh kakaknya beliau, Pak Yosua. Nah, jadi kalau yang mungkin melihat tadi playernya adalah Pak Yohanes, ternyata yang datang Pak Yosua, itu tadi kronologinya ya. Nah, jadi ngomong-ngomong soal pandemi ini kan ini apa ya? Kita mulai dulu lah Pak dari sejarah dulu ya Pak ya. Iya, baik. Dari sejarahnya Yangti ini, kalau boleh tahu Pak, ini dirintis dari kapan sih Pak? Dirintis dari tahun 2000-an Mas. Tahun 2000-an. 2000-an saat itu kami ya mencoba untuk memulai satu usaha dengan memberdayakan yang ada tentunya. Dengan melihat prospek ke depan makanan atau kuliner ini kok menjanjikan gitu. Kemudian kami mencoba membuka warung kecil-kecilan begitu hanya dengan 2 menu saja. Awalnya dulu ya. Pecel ulek itu sama dengan, dan satu lagi soto. Dan dua-duanya sampai sekarang masih ada. Jadi pecel ulek sama soto. Ini kan identik dengan apa ya, usaha kuliner yang tradisional ya Pak ya. Betul, tradisional. Iya. Nah, nama Yangti sendiri nih, saya tertarik ini. Yangti ini nih dari sejarahnya gimana sih Pak? Kok bisa kasih nama Yangti? Nama Yangti ini kan sebenarnya tidak familiar awalnya begitu. Cenderung orang menyebutnya itu Yanti gitu kan. Yang banyak itu dikenal Yanti. Tapi keliru penyebutannya Yangti. Nah, sejarahnya adalah kami itu waktu itu masih keluarga muda begitu, dan mempunyai anak satu masih kecil-kecil gitu ya. Kami masing-masing, kemudian anak-anak kami itu manggil neneknya itu eyang gitu. Nah, maka kami sepakat untuk memberi usaha ini Yangti. Oh, berarti dari sejarahnya dari nama panggilan nenek. Betul, nama panggilan nenek. Iya. Jadi Yangti itu memang kalau bahasa Jawa itu artinya nenek perempuan. Eyang putri gitulah kira-kira. Perempuan lah ya. Perempuan. Iya, jadi mungkin sejarahnya dari situ. Jadi teman-teman bahwa mungkin ini juga mungkin salah satu rintisan menunya itu dari Yangti tadi ya. Betul. Nah, kebetulan Yangti ini dan sekarang masih ada. Puji Tuhan, senang kuliner. Masak itu senang. Dan ya tanda kutip saya mengidolakan gitu, jagonya masak lah pokoknya kira-kira gitu. Favorit lah ya. Favorit gitu. Kemudian karena kegemaran itu, lalu punya usaha dengan memandang prospek yang tadi saya sampaikan, maka kemudian berkembang sampai sekarang. Iya. Jadi tahun 2000 dulu ngerintisnya 2000-an ya tadi ya. Betul, tahun 2000-an. Lokasinya dulu di mana Pak? Lokasi dulu kami ada di, yang sekarang itu masih ada,
degan squee itu sekarang dipakai itu di itu pojok dulu sebelah awalnya dari kiri. situ? Nah, dari situ. Hanya kecil itu, Dok. Oh, iya, Hanya iya, kecil iya. itu, Dok. Ya. Oke. Kemudian yang di sini di tempat kita ngobrol ini adalah rumah tempat tinggal kami. Oh, Dulu. ini rumah dulunya ya. Rumah tempat tinggal. Gitu. Oke. Nah, kemudian pasar kami adalah yang kami pelanggan pertama itu sales. Sales. Nah, kami berpikirnya bahwa sales itu waktu itu kan apa ya, uang jalannya kan sedikit-sedikit, uang makan itu pakai sedikit gitu. Nah, kami melayani mereka lah. Dan di situan mereka banyak mampir, makan gitu dan menikmati makanan cocok lah gitu kira-kira. Iya, betul sekali. Nah, itu kalau kita ngomongin tadi usaha keluarga nih, ini berapa orang sih Pak kira-kira foundernya atau pendirinya? Iya. Pak? Kami sekarang itu ada 7 saham. 7 saham. Kami kakak beradik itu 5. Kemudian orang tua yang masih ada itu Eyangti itu. Lalu saham yang satu lagi itu anak-anak kami. Cucu dari Yangti. Jadi ada 7 saham. 7. Gitu. Masing-masing sahamnya sama. Jadi cucu itu 1 saham. Kemudian kami berlima kakak beradik itu masing-masing 1, berarti 5. Tambah 1 6, tambah 1 orang tua. Jadi itulah gitu. Foundernya ya. Ya, itu. Oke. Dan kalau kelimanya tadi masih hidup semua nih? Masih semua. Oke. Ya. Jadi memang ini usaha keluarga yang dirintis awal mulanya adalah silaturahmi. Betul. Tetapi bagaimana silaturahmi tadi bisa memberikan lebih manfaat untuk banyak orang pastinya. Betul. Ya Pak ya. Iya. Jadi kalau kita ngomongin tadi awal menunya itu soto dan pecel ulek. Nah, kemudian mulai berkembang, ini banyak kok saya lihat dari menunya ya. Nah, ini mulai berkembangnya ini pesatnya itu kira-kira tahun berapa tuh Pak waktu itu? Ya, kalau misalkan menu-menu yang sudah sekian banyak ini kira-kira ya tahun berapa ya, 2010-an lah itu sudah mulai banyak, kami sudah beragam menunya. 2010-an ya, artinya ya kurang lebih perjalanannya cukup lumayan panjang ya. Iya. Nah, ini pasti punya rahasia sendiri nih Pak. Jadi bisa bertahan usaha yang namanya bareng-bareng ini Pak ya. Iya. Ini sangat rentan sekali Pak kalau perpecahannya ini Pak. Ya, betul. Jadi saya juga punya beberapa teman-teman yang punya usaha barengan itu bisa melewati tahun pertama itu udah bagus itu. Nah, dan ini saya melihat ini kan bisa tetap utuh nih sampai mungkin puluhan tahun ini. Betul. Ini salah satu rahasianya apa Pak? Rahasianya adalah yang jelas satu usaha itu didasari oleh percaya bahwa Tuhan itu memelihara kita. Itu yang penting. Apapun agamanya itu pastilah begitu ya. Betul. Nah, kemudian yang kedua, kami kakak beradik itu memang mengedepankan silaturahmi. Oke. Lalu masing-masing kami itu sebenarnya punya usaha masing-masing juga. Oke. Gitu. Nah, kemudian kami sepakat. Jadi siapapun yang akan makan di rumah makan kita ini harus bayar. Nggak boleh nggak bayar. Berarti kalau Bapak makan di sini bayar. Misalkan saya ada teman dari luar kota misalkan, saya undang gitu mampir, yuk makan di rumah makan saya. Saya harus tanggung gitu, harus bayar. Nggak boleh seenaknya misalkan gratis-gratisan aja gitu ya, itu bisa bangkrut. Iya, keluarga gitu. Iya, itu salah satu tipsnya ya. Itu tips. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah kita tetap konsisten dalam hal kebersihan, konsisten dalam hal kualitas pelayanan. Kemudian yang penting lagi adalah kualitas rasa. Iya. Ini masih dipertahankan ya sampai sekarang. Iya, dipertahankan sampai sekarang. Apakah ini semua menu ini resepnya dari Yangti semua atau mungkin ada modifikasi yang lain dari anak-anaknya? Ya, ada modifikasi. Jadi kami kan hampir semua itu kan suka makan, suka kuliner. Kalau misalkan kami dalam perjalanan kemana gitu, kemudian mampir ketemu menu yang enak, yang khas gitu, nah itu kita coba untuk kita adopsi. Kan namanya kuliner itu
nyontoh dari tempat lain boleh-boleh aja, sah-sah saja, kan nggak ada hak paten gitu. Iya, tinggal ATM-nya Pak ya. Amati, tiru, modifikasi. Betul. Kemudian setelah itu mungkin di tempat lain ada beberapa rasa yang kurang pas, nah kita bisa sesuaikan. Misalkan di sini yang suka itu apa? Maniskah, asinkah, asam pedas atau apa, atau gurih manis dan seterusnya. Nah, kita juga harus melihat kira-kira di daerah kita ini pelanggan kita itu sukanya apa, yang paling banyak digemari rasanya itu apa. Kalau Sumatera tentunya pedas ya, pedas sama gurih gitu ya, manis enggak kalau manis gitu, kalau asin cenderung asin gitu kan. Nah itu, nah kan kita tinggal di Sumatera dan banyak pelanggan kita juga orang-orang yang sudah lama tinggal di Sumatera. Gitu. Nah ini kan alamat yang ini tepatnya di Jalan Proklamator ya Pak ya? Iya, Proklamator. Di pinggir jalan lintas ya. Betul. Nah ini Bapak mungkin pernah mendapati atau mungkin pernah mendengar pelanggan yang paling jauh itu dari mana sih Pak? Pelanggan yang paling jauh itu kalau misalkan Lampung itu ya dari Lampung Barat, Baik Kanan, Mesuji, Mesuji ya gitu. Kalau dari luar Lampung mungkin pernah? Luar Lampung dari Palembang. Palembang ya. Palembang ya. Palembang. Kemudian kalau arah yang ke kota ya Bandar Lampung. Bandar Lampung ya. Iya. Kalau sales-sales yang awal itu masih dipertahankan Kak? Beberapa ya. Beberapa ya. Karena mengarah kemari kan harga-harga bahan pokoknya semakin mahal. Sehingga kita tidak bisa lagi menyediakan dengan harga yang lama dengan kualitas yang sama gitu ya. Betul. Dengan kualitas yang sama, dengan bahan pokok yang naik. Sehingga ada beberapa sales yang memang mundur dari kami, tapi ada juga beberapa yang baru. Tentunya ya masing-masing perusahaan beda-beda tentunya ya, kasih uang jalan itu. Betul. Kalau secara konsep Pak, Pondok Makan Yangti ini apakah konsepnya keluarga atau gimana Pak? Ya, konsepnya keluarga. Jadi kami memperlakukan tamu itu layaknya keluarga. Nah, kami terus mengajari anak-anak karyawan itu untuk nek basa Jawane sume gitu ya. Kemudian ramah, kemudian tegur sapa, dan kemudian kami sendiri kan tidak semua kami itu ada di sini. Yang ada Pak Yohanes dan istri tentunya yang di sini setiap hari. Nah itu cenderung untuk bagaimana menyapa pelanggan, bagaimana menemani mereka pada saat sambil nunggu makanan yang disajikan, diajak ngobrol gitu. Nah kekeluargaan yang jelas lah. Betul. Nah ini kita mungkin sudah cukup banyak lah mengulik tentang sejarahnya dari Yangti ini. Jadi mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan pertama Pak. Jadi kita akan memberikan satu pertanyaan kepada teman-teman di Facebook Pak. Nah, jadi monggo Pak, apa yang kira-kira mau Bapak tanyakan? Teman-teman pemirsa semua dimanapun berada, Pondok Makan Yangti tentunya sudah banyak dikenal di Lampung, sudah banyak yang tahu dan banyak yang mampir, bahkan pejabat-pejabat artis pun banyak, artis-artis ibu kota itu banyak yang datang kemari dalam perjalanan mungkin kunjungan ke Lampung. Ada satu menu yang sangat digemari untuk beberapa waktu terakhir. Nah, menu apakah yang sangat digemari oleh pelanggan di rumah makan yang di Pondok Makan Yangti? Jadi itu pertanyaan pertama. Jadi kalau mungkin nanti belum bisa menjawab, ini nanti terus saksikan ya, acara kita. Nanti mungkin pasti akan kami bahas di sini. Jadi bagi yang bisa menjawab pertanyaan tadi dari Pak Yosua tadi akan mendapatkan satu buah voucher makan gratis dari Pondok Makan Yangti. Nah di situ ya. Jadi kita tunggu nanti teman-teman admin mungkin nanti bisa membantu untuk ngecek ya siapa yang bisa menjawab. Nah tadi kita sudah ngomongin sejarah Pak. Jadi sekarang kita masuk ke menu. Nah, jadi kan ini ditunggu ini. Menu, betul. Menu ini kan saya lihat cukup banyak nih Pak.
Dari menu-menu ini ini yang paling disukai oleh pengunjung atau pelanggan Iya. ini apa sih Pak? Jadi untuk beberapa waktu terakhir itu ada yang sangat-sangat disukai pelanggan, dan menu ini yang kesehariannya itu banyak. Fast moving ya. Betul, banyak pemesan. Itu ada paling tidak itu ada 4. Oke. Ada 4. Yang pertama itu bebek rica. Bebek rica. Ini banyak digemari karena level pedasnya itu bertingkat. Iya. Seru kan? Kelebihannya bebek ricanya Pondok Makan Yangti ki apa Pak? Nah kalau kelebihannya adalah yang jelas bebeknya tumpuk. Bebeknya empuk. Empuk. Oke. Kemudian dari segi penampilan daging dijamin tidak ada satu bulu pun yang Tidak ada. Wih, itu keren banget. Nah ini memang pengerjaannya agak lama ya, perlu ketelitian mengerjakannya itu. Tapi itu ada salah satu kelebihan yang diberikan oleh kami. Jadi kami menjaga kualitas. Okay. Nah kemudian ada pindang baung. Pindang baung. Nah pindang baung ini kami sajikan dengan lalapan lengkap, dan juga bagi teman-teman penggemar pindang ada tempoyaknya. Begitu. Ya. Jadi memang dibuat khas Sumatera ya Pak ya. Betul, khas Sumatera. Jadi selain tadi ada mungkin lalapan, ada sambal, ya, betul, ada tempoyak. Ada tempoyaknya. Dan itu setiap hari ada ya Pak ya? Setiap hari ada. Karena kita ngomongin durian ini kan nggak setiap saat ini. Betul, nggak setiap saat. Tapi ada terus ya. Ada terus. Kami usahakan untuk tetap kami siapkan sekalipun tidak musim. Oke, nah itu asik ya jadi teman-teman pencinta pindang baung. Betul. Ya, jadi kalau pengen ngerasain makan pindang baung dengan sambal tadi itu, sambal tempoyaknya tadi itu, nah itu mari kita datang ke Pondok Makan Yangti. Di sini pasti bisa mendapatkan sensasi makan yang sangat luar biasa ya Pak ya. Nah kemudian apa lagi Pak? Kemudian ada satu lagi gurame. Gurame. Nah gurame ini bisa dibakar, bisa digoreng. Bisa dibakar, bisa digoreng. Nah kelebihannya apa? Kalau dibakar itu kelebihannya kami menyajikannya dengan madu. Artinya dibakar dengan madu. Oh, jadi gurame bakar madu. Gurame bakar madu. Waduh, ini mantap sekali kelihatannya. Oke. Nah, gitu ya. Dan pasti cita rasanya akan berbeda dengan bakar-bakar biasa. Iya. Kemudian kalau yang digoreng, Pak? Kalau digoreng bumbunya khas, dan pasti ada di sana ada bumbu pedas manis gitu ya. Kemudian ada kecap, tergantung dari requestnya. Oke. Nah, kemudian satu lagi apa Pak itu? Nah, kalau sayurnya ini yang banyak digemari ya di sini itu cah kangkung. Nah, cah kangkung. Apa Pak kelebihan cah kangkung di sini Pak? Kelebihannya mantap. Rasanya ya. Tidak bisa disampaikan dengan kata-kata mantap, pokoknya enak. Dan yang penasaran wajib langsung datang ke Yangti, ajak keluarganya, ajak teman-temannya semua cobain makanan di Pondok Makan Yangti. Nah, bagi teman-teman yang mungkin pengen tahu informasi lewat sosial media Pak, ini saya lihat di sini ada Facebooknya, ada Instagramnya ya. Ada. Kemudian bisa juga pesan delivery order Pak. Bisa. Oke. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang pengen tahu apa saja sih menu-menu yang ada di Yangti, ini bisa follow Instagramnya Pondok Makan Yangti, yaitu di @pondokmakanyangti2000 ya. @pondokmakanyangti2000 itu Instagramnya. Kemudian Facebooknya itu @yangti ya. Yangti, jangan Yanti ya Pak. Ya, ada G-nya, Yangti, bukan Yanti ya. YANGTI. Ya, nah, betul. itu Facebooknya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang mungkin mau request pesan delivery order bisa ke WA 0852 6793 9700. Nah, ini sekilas info dari Pondok Makan Yangti. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu informasi terbaru
ataupun promo-promo mungkin yang dilakukan oleh Yangti, Pondok Yangti ini bisa meng-add atau meng-follow media sosialnya. Ya, ini ada yang baru lagi loh, Mas. Ada yang baru ya? Ada yang baru. Kami siapkan minuman yang dasarnya itu degan. Oh gitu. Ya. Aduh. Nah, itu ada namanya degan skui. Degan skui. Nah, apa itu sih Pak degan skui itu, Pak? Boleh dijelaskan? Jadi degan skui itu adalah minuman dasarnya degan, air degan, kemudian ada degannya, lalu dicampur dengan buah. Buah bisa pesan, buah apa saja terserah. Kemudian setelah itu ada toppingnya. Nah, bisa matcha, bisa cappuccino, bisa bermacam-macam. Oke. Itu ya. Untuk penyajiannya sendiri pakai gelas, pakai mangkok, atau pakai yang degannya langsung? Nah, itu juga monggo silakan. Ada yang degannya langsung, misalkan degan ori misalkan, itu degannya dibuka gitu kemudian disajikan. Lengkap gitu. Kemudian kalau misalkan mau diminum dalam perjalanan, kami siapkan cup, kemudian kami tutup rapi, dan yang jelas di sana ada tertulis nama kalian. Oh begitu ya. Misalkan pesan siapa namanya gitu, kami tulis di sana. Oke. Nah, gitu. Siap. Dengan sajian yang rasa yang enak. Betul. Nah, kemudian satu lagi yang apa namanya snack yang sangat digemari oleh pelanggan adalah lumpia. Lumpia ini adalah buatan ibu saya, Yangti itu yang disebut Yangti itu. Dan dalamnya itu ada daging ayam, kemudian enak lah pokoknya. Gitu ya? Ya. Daging ayam aja atau mungkin ada? Nah, ada daging ayam, ada sayurnya juga. Oke. Ya, ada rebungnya di sana. Dan nggak mahal, hanya Rp3.000 satunya. Oke. Sangat terjangkau sekali. Sangat terjangkau ya. Dengan pastinya dengan cita rasa yang maknyus. Ya. Oke. Ada apa lagi Pak yang baru mungkin? Selain snack lumpia tadi? Snack lumpia, kemudian ada pisang goreng, kemudian ada singkong keju. Oke. Singkong keju ini spesial juga. Kalian tidak akan temui di Lampung, kecuali di Rumah Makan Yangti. Iya. Rumah Makan Yangti. Ya. Jadi itu singkong keju itu jenisnya singkong keju atau singkong dikasih keju? Nah, banyak singkong keju di tempat yang lain, tetapi penyajiannya tidak sama. Dan yang jelas cita rasanya berbeda. Karena ini perlu satu proses pembuatan yang dalam waktu yang agak panjang. Oke. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, bisa datang ke Degan Skui, di sana ada. Iya. Di Pondok Makan Yangti tentunya. Betul. Jadi rasanya itu seperti apa ya? Keju itu salah satu toppingnya saja. Oh begitu. Gitu. Nanti ada di situ ada coklat, ada bermacam-macam. Oke. Tergantung dari request ya. Request. Oke. Nah, kalau mungkin pelanggan nih Pak mau datang ke Pondok Makan Yangti ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa sih Pak? Iya, bukanya karena masa pandemi ini kami buka jam 10 sampai jam 9. Kalau masa tidak pandemi yang lalu jam 6 kami sudah siap pagi. Sampai jam 9 juga kalau malam. Siap. Nah, apa namanya itu setiap hari atau mungkin ada liburnya, hari Minggu libur? Kami libur hanya pada hari-hari raya keagamaan. Jadi selain hari raya keagamaan itu kita tetap buka kita. Oke. Nah, Pak, jadi ini fasilitas yang ada di Pondok Makan Yangti ini apa aja sih Pak? Selain kita bisa makan di sini Pak? Kecuali bisa makan di sini, itu ada wifi gratis, tentunya itu banyak disiapkan di banyak tempat ya. Kemudian kami ada meeting room dengan kapasitas maksimal 80 orang, atau misalkan agak padat-padatan ya bisa 100 begitu, dengan AC yang cukup nyaman. Kami siapkan inverter, jadi DC 100 itu juga tidak akan gerah gitu, kepanasan. Diisi 10 orang juga tidak akan kedinginan gitu. Menyesuaikan. Nah, kemudian kami ada LCD juga ada. Kemudian ada sound system yang cukup gitu. Kalau misalkan pengen waktu tempat yang agak luas, kami siapkan ada namanya cafe di sebelah.
Misalkan di outdoornya nanti bisa hubungi kami di Pondok Makan Yanti. Bisa misalkan mau ulang tahun bisa, mau perayaan wedding misalkan pun wedding bisa, ya? bisa, wedding bisa. Kemudian mau acara-acara yang lain misalkan ketemu dengan komunitas-komunitas tertentu tentunya, kan ada motor, ada misalkan senam dan seterusnya. Kami menyiapkan tempat yang cukup luas, tempat parkir luas. Kemudian kami nanti siapkan ada beberapa yang bisa kami berikan gratis. Oke, Gitu itu ya. keren banget ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya acara keluarga, entah itu arisan ataupun Ya. acara-acara yang mungkin butuh ruang yang Luas, terbuka ya, yang luas ya. gitu, Itu kami siapkan. Pondok Yanti menyediakan ruangan outdoor ya di Iya. sebelah ini ada yang cukup luas tuh halamannya, dan saya lihat tadi pas lewat Pak itu ada menara Eiffelnya. Betul. Itu cakep Ya. banget ya Pak ya kalau Ya. pas malam itu ya. Ya, kalau kami Sabtu malam dan Minggu malam itu kami ada live musik. Oke, Sabtu Iya. malam dan Minggu malam. Iya. Iya. Jadi ternyata nggak juga keluarga ya, tapi anak-anak muda juga. Betul. Kita punya segmen juga ya Pak ya. Betul ya. Kita Iya. siapkan tempat untuk itu. Iya. Nah, sekarang kita ngomongin soal pandemi nih Pak. Jadi pandemi ini kan sangat memukul ya usaha-usaha UMKM, terutama di bidang kuliner Pak. Betul. Jadi saya melihat banyak sekali teman-teman yang punya usaha kuliner itu sampai tutup. Iya. Nah, ini saya melihat kok apa ya istilahnya Pondok Makan Yanti ini adem ayem aja nih Pak. Adem ayem aja dan bisa tetap eksis. Nah, ini mungkin bisa berbagi tips atau rahasianya Iya. sesuai dengan tema kita pada malam ini Pak. Ya, jadi teman-teman, memang di masa pandemi ini masa sulit ya bagi kita semua. Tetapi ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa kalau kita bisa memanfaatkan waktu, artinya itu dalam segala waktu, apapun waktu itu dengan baik, dan kita melihat peluang, pasti kita akan menang. Gitu ya. Iya. Nah, kami mencoba untuk mengambil peluang ini. Oke. Nah, yang jelas dalam masa pandemi ini tentunya Pondok Makan Yanti menerapkan secara ketat protokol kesehatan. Oke. Itu yang paling penting. Jadi benar-benar tadi kami masuk dicek suhu tubuh, Ya. kemudian kami diarahkan untuk cuci tangan dan lain sebagainya, itu memang sudah standar protokol kesehatan dari Pondok Yanti agar pelanggan di sini merasa tetap nyaman ya Pak ya. Betul, supaya nanti pelanggan-pelanggan itu datang ke Pondok Makan Yanti dengan tidak was-was. Oke. Dan siapapun kita, pasti kita juga akan selalu waspada terhadap pandemi ini. Karena pandemi ini banyak-banyak berita dimanapun tidak mengenal siapa kita. Iya. Nggak perlu bagi dia. Betul banget. Nah, gitu. Nah, kemudian kecuali itu kami menjaga kualitas sajian. Oke. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Iya. Nah, kami menjaga kualitas sajian. Dan tentunya protokol kesehatan yang tadi kita bahas, kami sangat-sangat menerapkan ini. Di Pondok Makan Yanti ini kapasitas tempat duduk kalau misalkan tidak pandemi, itu bisa sampai dengan hampir 200-an orang. Totalnya. Total. Oke. Bisa menampung 200 orang. Nah, tapi karena pandemi ini kami hanya separuhnya saja. Sekitar 100 lah. Sekitar 100 gitu. Oke. Karena misalkan seperti kita duduk sekarang ini. Iya. Nah, ini biasanya bisa 6 atau 8 orang nih. Satu meja ini ya. Satu meja. Betul. Ini cuma Iya. cukup 2 orang. 2 orang atau 4 orang. 4 orang gitu ya. Belakang 4 ya. orang depan belakang gitu. Oke. Nah, kemudian di tempat-tempat yang lain, meja-meja yang lain di luar yang biasanya 4 orang, hanya kita kasih tempat duduk 2 saja. Gitu. Oke. Jadi teman-teman untuk yang pengen datang ke rumah makan Yanti itu jangan khawatir ya, dan tidak perlu ragu bahwa benar-benar diterapkan protokol kesehatan di sini, sehingga akan menjamin kesehatan kita, dan mudah-mudahan sih dengan kita mulai dari masuk sudah dicek suhu tubuh, cuci tangan dan lain sebagainya, ini kita bisa tetap nyaman, bisa tetap istilahnya makan di sini tidak
khawatir terhadap penyakit-penyakit yang belakangan ini muncul ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian dari strategi marketingnya sendiri Pak, pastinya kan ini ada adaptasi Pak. Betul. Ya kan? Kalau dulu mungkin saat belum pandemi kan mungkin banyak orang datang. Nah, tapi setelah pandemi ini kan mungkin akan berkurang Pak. Iya. Ada nggak Pak strategi baru yang mungkin diterapkan oleh Pondok Makan Yanti ini agar tetap bisa menjangkau masyarakat di luar sana Pak? Ya, kami ada, yaitu delivery order. Oke. Jadi kami menyiapkan delivery order dan juga bekerja sama dengan layanan-layanan pesan antar seperti yang sekarang ada kami bersama dengan Oke Bos gitu ya, dan sangat membantu tentunya sesuai dengan program kami dan itu sangat-sangat membantu. Nah, dan bocoran saja untuk teman-teman yang di luar sana bahwa Oke Bos lumayan lah, kalian tidak akan kecewa. Betul. Karena misalkan dibandingkan dengan yang lain, jasa-jasa yang lain sip deh pokoknya. Iya, jadi buat teman-teman yang mungkin lagi mager atau mungkin males datang ke sini atau mungkin lagi sibuk di kantor dan lain sebagainya tapi pengen nyobain menu-menu favorit tadi yang ada di Pondok Makan Yanti atau nyobain degannya ya itu bisa pesen lewat aplikasi Oke Bos ya. Bagi teman-teman yang belum punya aplikasi Oke Bos itu bisa langsung download ya di Play Store dengan ketik OKEBOS. Nah, di situ nanti teman-teman bisa download. Kemudian sebelum login itu harus buat akun dulu, harus register dulu. Nah, setelah itu baru nanti bisa ketemu rumah makan yang di dalamnya. Iya. Jadi selain tadi membantu, memang Oke Bos ini mempunyai kelebihan adalah ongkos kirimnya lebih hemat. Oh iya, memang dibandingkan yang lain benar teman. Betul. Sip. Nah, jadi memang kita sangat ramah lah dengan kantong sehingga sangat cocok ini buat teman-teman yang pengen delivery order lewat aplikasi Oke Bos. Nah, Pak di sini ini kan tadi kapasitas bisa sampai 200-100 orang kalau pas lagi pandemi begini. Ini kan pastinya kalau pas lagi jam makan siang lagi ramai itu kan butuh pelayanan cepat. Betul. Nah, ini didukung berapa personil sih, Pak? Ya, kami siapkan karyawan personil itu yang selalu standby itu 16 orang. 16 orang luar biasa. Jadi kalian misalkan mau rame-rame ke sini 15 orang, 20 orang, nggak usah takut deh sampai misalkan waduh ini ayamnya masih nangkep dulu kali ya. Nggak sampai gitu. Iya. Karena memang didukung dengan personel yang cukup banyak tadi ya. Itu maka kalaupun sampai datang rame-rame 2 mobil 3 mobil itu langsung datang ke sini, ini menu-menunya dijamin nggak bakal lama. Ya betul. Ya kalau cuma 10 menit 15 menit standar standar gitu. Iya, tetapi nggak sampai nunggu sampai ayamnya tadi ya harus ditangkap dulu. Ayamnya lepas tangkap dulu itu. Sampai laparnya mungkin hilang gitu kan. Iya. Karena memang banyak sekali di luaran sana rumah makan itu mungkin ramai tapi nunggunya lama banget gitu ya. Karena mungkin personelnya cukup sedikit ya. Tapi kalau di Yanti ini tadi sudah kita jelaskan 16 orang teman-teman ya yang mendukung di belakang layarnya sehingga akan bisa cepat untuk memberikan pelayanan dan memberikan pesanan-pesanan yang diinginkan. Ya. Pak, jadi di Pondok Yanti ini ada tempat duduknya kan ada meja nih. Ada nggak yang lesehan juga? Oh ada yang lesehan juga. Ada lesehan. Lesehannya ini untuk kapasitas kalau misalkan normal ada kurang lebih untuk hampir 30-an orang lebih lah. 30-an orang lebih ya. Lesehannya. Iya. Jadi kalau untuk tempat makannya itu selain di sini ada lagi Pak di belakang mungkin? Ada di belakang. Ada juga. Kalau outdoor tidak, jadi kayak semacam kami ada semacam pendopo gitu pendopo ya. Pendopo, kemudian kami memang membuat agak transparan yang masak. Oh begitu. Ya, jadi kalian tidak usah ragu yang masak itu seperti apa, kemudian bersih atau tidak, kalian bisa intip. Gitu ya. Ya, dan itu memang kami siapkan untuk
untuk ke sana. Misalkan kalian pengen juga ngelihat yang masak ini bener apa enggak sih gitu, boleh aja, gitu nggak masalah gitu ya. Iya, iya, iya. Nah itu jaminan kami bahwa layanan kami prima. Betul. Nah itu dia salah satunya keunggulan dari rumah makan Yangti ini adalah mereka itu menyediakan dapur yang terbuka mungkin ya. Bisa diintip atau bisa dilihat. Jadi masaknya gimana sih gitu kan? Apakah benar-benar bersih apa enggak, higienis apa enggak gitu kan? Tempat masaknya dan lain sebagainya. Nah itu adalah salah satu kelebihan yang disediakan oleh Pondok Makan Yangti. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lah ya, kembali tidak usah khawatir datang ke Pondok Yangti. Selain tadi protokol kesehatannya sudah diterapkan, kemudian yang kedua itu juga dari dapurnya itu bisa dilihat lah, jadi benar-benar kualitas makanan yang juga terjamin, higienis dan lain sebagainya, dan pastinya tidak akan lama-lama nunggu makanan yang ditunggu tadi. Iya Pak, jadi sambil kita nunggu sesi berikutnya nih, kita ada pertanyaan lagi Pak yang kedua Pak. Bagi teman-teman yang ada di IG. Apa yang dari kita bahas tadi, otomatis yang pertama tadi udah bisa dijawab ya Pak ya, karena sudah kita bahas ya. Nah sekarang pertanyaan kedua Pak, kira-kira apa nih yang untuk teman-teman di IG? Satu lagi, pengelolaan Pondok Makan Yangti ini tentunya tadi sudah disampaikan bahwa ini usaha keluarga, gitu ya. Tetapi tentunya tidak semua keluarga datang semua setiap hari di tempat ini. Tentunya ada pengelolanya. Nah, siapa pengelolanya? Ya, jadi tadi yang suami istri tadi ya Pak? Ya. Iya, jadi itu siapa pengelolanya yang suka hadir di sini, yang selalu standby lah ya. Jadi bagi teman-teman yang di IG bisa menjawab pertanyaannya, akan mendapatkan satu buah saldo senilai 25.000 untuk satu orang pemenang. Iya. Nah, jadi apa namanya? Kira-kira nanti ada yang bisa kita review Pak. Jadi makanan apa saja kira-kira yang bisa kita review di sini? Boleh. Jadi nanti bisa dilihat, nanti kami akan mempertontonkan sih. Makanan yang saya sebut tadi yang sebagai makanan favorit yang banyak digemari oleh pelanggan. Jadi nanti kita bisa melihat langsung. Tadi kan disebutkan nih bahwa bebek rica-ricanya itu kan teksturnya dagingnya lembut apa enggak, kita buktikan gitu. Nah, kemudian baunya ada nggak gitu. Saya nemuin bulu itu ada nggak gitu. Ini kita buktikan ini ya apa yang tadi Pak Yosua ceritakan. Kemudian selain tadi bebek rica-rica apa Pak kira-kira yang akan? Pindang baung. Lengkap dengan lalapannya tadi saya sebut, plus sambal apa namanya tadi, tempoyak gitu ya. Kemudian ada gurame, kemudian ada cah kangkung. Nah, ini gurame yang bakar apa yang goreng? Ini kami sajikan yang bakar. Yang bakar berarti yang plus madu tadi. Betul, yang plus madu tadi. Jadi benar-benar teman-teman akan saya ceritakan langsung nih di lewat live ini. Jadi benar-benar apa yang kita ceritakan tadi, Pak Yosua ceritakan tadi, bener nggak sih rasanya seperti yang kita ceritakan tadi, Pak? Sambil menunggu mungkin menunya nanti akan datang. Di Yangti ini sering memberikan promo-promo nggak sih Pak? Atau mungkin ada paket-paket hemat gitu Pak? Ada paket-paket hemat. Jadi ada paket hemat yang kami berikan untuk bagi kalian yang tidak mempunyai kemampuan keuangan yang lebih barangkali ya, seperti teman-teman yang lain. Ada paket hemat yang kami kena. Paket-paket itu bisa kalian datang langsung ke Pondok Makan Yangti, kemudian menanyakan ke kasir dan nanti akan diberikan informasi lengkap di sana. Ini teman-teman yang sudah dijanjikan sudah keluar. Ini yang dibilang bebek rica-rica ya Pak ya? Betul, ini bebek rica. Kemudian ini pindang baungnya Pak ya? Pindang baung. Ini cah kangkung.
Ini sambelnya dan ini pastinya tempoyak ya. Ya, Pak. lalapannya belum ada. Belum. Sebentar. Iya. Nah, ini kalau kita ngomongin harga nih Pak. Kalau Iya. kalau dari bebek rica-ricanya satu porsi ini berapa sih Pak? Satu porsinya itu kita lihat daftar. Oke. Ya. Gak apa lagi sing duwe iki. Bebek rica. Nah, ini bebek rica itu 32.000. 32.000. Ya, 32 sampai dengan 40.000 tergantung level Level pedasnya pedas. gitu, level pedasnya. Oke. Kemudian kalau pindang baung itu 35.000. Oke, pindang baunya Ya. 35.000. Pindang baung, kemudian cakangkungnya itu berapa ya? Ini kangkung. Nah, ini kangkung 10.000 saja. Oh iya. Ya, gitu ya. Iya. Nah, kemudian kalau gurame itu tergantung dari pesanan Onnya, besarnya, gitu, besarnya. onnya, ya gitu. Oke. Per onnya itu gurame itu adalah 11.000. 10.000. Yang bakar ya? Yang bakar. Oke. Jadi kalau 10.000. teman-teman mau pesennya mungkin 50. Nah, rata-rata on ya. rata-rata 5 on lah ya. Ya. 5 on gitu Oke, rata-rata. Iya. Nah, kemudian ini saya nggak sebutin tadi ya, ini ada soto. Nah, ini soto yang dari awal kami siapkan. Yang tadi ada cerita tahun 2000-an itu, nah ini sotonya. Ini kalau ngomongin sotonya, soto yang dari di- mana ya Pak ya? Dari khas Soto mana maksudnya? ini khas Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, khas Jawa Timur tapi bukan Lamongan ya, Iya. bukan Lamongan gitu Makanya ya. Ini khas Yangti. Iya, saya Ya. makanya lihat ini Nah. kok kayak Lamongan gitu kan. Tapi kok Ya, jadi sotonya itu khas Yangti. Ini kebetulan soto ayam kampung. oke, Kemudian di sana itu ada koyah. ada koyanya Ada ini koya, ada koya itu yang cita rasa yang khas Iya, kami iya, gitu iya, ya. iya. Nah ini. Oke. Nah kemudian ini ada minuman-minuman yang saya sebut tadi. Ini apa nih Pak? Nah ini tadi yang saya sebut tadi Bisa disebut. apa namanya? Hai, namanya siapa? Nah ini namanya Oke Bos. Ya bisa saya baca ya situ ya. Iya. Hai Oke Bos, tawamu buatku deg-degan. Nah, gitu ya. Ini Nah, keren gitu. banget ini. Nah, Ini ini degan Pak. degan, kemudian ini maca. Gitu maca. Maca toppingnya itu ya. teh hijau ya. Oke. Nah, teh hijau toppingnya. Ini Kemudian, dalgona ini. nah ini dalgona. Nah, kemudian dua varian ini yang saat ini sedang favorit. Oke, dalgona Gitu. dan maca ya Pak ya. Dalgona dan maca. Ini kalau boleh tahu satu porsinya berapa Pak? Ini 12.000. 12.000. 12.000, Ya, sangat iya. terjangkau sekali ya. Iya. Iya. Kemudian kalau yang ini apa nih Pak? Nah, ini jus khas Yangti. Apa terbuat dari apa itu jusnya? Ini campuran. Hmm. Campuran buahnya ada buah di sana, ada buah melon, Hmm. ada buah mangga, Hmm. ada juga buah naga, Hmm. kemudian ada jeruk Waduh. dan satu lagi tomat. Ini cukup lengkap sekali ya Pak ya. Cukup lengkap, apalagi di musim pandemi ini loh. Betul ya, jaga daya tahan tubuh Betul, ya Pak ya. betul. Oke. Nah. Ini satu porsi berapa nih Pak kalau jus yang Jus ini satu porsinya itu kita lihat ya. jus Yangti ya? Jus Yangti. Nah ini dia. Oke. Jus Yangti 15.000. Oh gitu. Ya. 15.000. Iya. Ya, Jus 15.000. spesial Yangti. Jus spesial Ya, Yangti. tadi 15.000. ada sekitar 7 buah ya. Betul. Yang dicampur itu Betul. sangat mungkin sangat menggoda sekali nih rasanya. Saya juga tertarik mencoba nanti. Iya. Nah, ini sudah oh ini ada lagi yang kita bilang tadi lumpia. Oh iya lumpia. Ini lumpia. Ini lumpianya cukup besar. Rp3.000 saja. Iya. Dalamnya per satu ya. Betul, per satu. Dalamnya ada daging, ada sayur. Oke.
Oke. Ada jamurnya juga loh. Oke. Jamur tiram dalam. Iya. Dan kalian tidak akan bisa temui lumpia ini di tempat lain. Oke, keren ya. Jadi ini wajib coba juga ya teman-teman yang nanti pengen cobain lumpianya. Nah, di sini ada pisang goreng. Pisang goreng. Toppingnya ini topping susu coklat kayaknya ya Pak. Susu coklat. Susu coklat, gitu ya. Topping susu coklat. Dan bisa juga nanti kalian misalkan mau topping keju bisa, atau topping yang lain bisa. Oke. Ini satu porsinya berapa Pak kalau pisang goreng? Ini satu porsinya Rp5.000. Oke. Jadi isi tiga ya? Isi 3. Oke. Gitu, ya. Nah, kemudian ini yang tadi dibilang singkong madu. Ini singkong madu tadi. Oke. Singkong madu, toppingnya coklat keju. Coklat keju. Iya. Iya. Pasti rasanya tidak akan dijumpai di Lampung. Oke. Ini satu porsi berapa Pak? Satu porsi ini sama 15.000. 15.000. Iya. Oke. Jadi teman-teman di Pondok Yangti ini sangat komplit sekali ya. Pengen cobain cemilan ada, pengen cobain makanan berat ada, minuman ada. Iya. Mau kumpul bareng keluarga ataupun mungkin sama temen nongkrong di sini. Betul. Ini sangat komplit sekali, variasi menunya sangat banyak sekali. Iya. Nah, jadi mungkin sambil kita jelasin ke teman-teman, saya pengen nyobain satu dulu Pak yang silakan. Ini Pak. Ayo. Apa sebenarnya? Coba. Bebek Indonesia. Ini level pedesnya level apa nih ya? Ini tadi level sepertinya level 1 deh. Gitu ya Pak ya? Ya, tapi nanti kalau pedes ya level 2. Iya. Iya. Oke, jadi ini teman-teman saya lihat. Ya. Saya mau periksa bulunya. Ya. Dan memang di sini bersih ya, tidak ada satupun bulu yang masih menempel ya. Iya. Dan ini saya pengen nyobain Empuk apa enggak itu ya? Apa enggaknya. Oke. Nah. Jadi di sini ini bebeknya. Bu ya. Sangat lembut. Ya. Bisa diambil dengan garpu sama sendoknya. Iya, gitu jadi ya. nggak alot ya. Nggak alot gitu. Jadi kan memang bebek itu identik dengan alot ya. Betul. Ya. Dan rasanya juga nggak banyak berubah dalam artian begini. Bebek itu punya ciri khas rasa yang sendiri. Betul. Kadang-kadang kalau yang ngolahnya nggak bisa tuh kadang-kadang kerasa agak amis gitu Pak. Iya. Tapi ini benar-benar rasanya maknyus banget Pak. Iya. Jadi untuk bebeknya ini lulus ujian sesuai dengan apa yang tadi diceritakan. Nah ini nanti saya juga akan cobain cah kangkung. Cah kangkung yang yang mungkin tidak ditemuin lagi di tempat yang lain. Ya, kita cobain cah kangkungnya. Iya. Pasti beda. Iya. Jadi yang pertama adalah cah kangkung ini masih keras ya. Jadi memang kalau masak kangkung itu nggak boleh sampai matang banget ya Pak ya. Betul. Tetapi nggak alot Pak. Iya. Jadi ini mungkin memang dipilih kali yang muda-muda ya Pak ya. Iya. Bukan kangkung-kangkung yang tua. Dan ini rasa kuahnya ini sangat berbeda sekali. Saya pengen nyobain lagi Pak, enak Pak. Dan saya belum pernah nemuin cah kangkung seenak ini Pak. Serius, jujur ini. Jadi ini benar-benar tadi lulus ujian juga Pak. Nah kemudian saya mau nyobain sedikit sotonya. Iya, silakan. Mungkin saya akan cobain di kuahnya. Biasanya di kuahnya ini Pak yang menjadi cita rasanya ya. Iya. Ini pakai koyah tadi itu. Koya ya. Jadi buat lebih gurih ya Pak ya. Betul. Koya itu dari apa sih Pak sebetulnya Pak? Ada dia terbuat dari apa ya? Koyah itu beberapa. Ada dari ini apa? Ada bawangnya ya, kelapa. Oh gitu. Ya, ada kelapa.
udah diparut, kemudian digoreng, kemudian di blender gitu. Nah, kemudian ada lagi yang campurannya itu ada apa ya, kerupuk kalau nggak salah. Kerupuk udang kalau nggak salah. Kerupuk udang ya. Jadi ini sangat gurih sekali teman-teman ya. Jadi karena memang tadi ada koyanya dan ini rasa rempahnya itu lebih kerasa Pak. Ya lebih kerasa dan karena ini ayam kampung pasti lebih gurih. Ya. Jadi ini sangat rekomendasi juga buat teman-teman yang hobi soto ya. Ini setahu saya sih ya soto Lamongan, tapi ini katanya soto yang B. Ya. Tapi mirip-mirip soto Lamongan. Nah, kemudian kita cobain ini lagi Pak. Apa namanya? Pindang baung. Pindang baung. Ya. Oke, kita cobain kuahnya dulu. Yang jelas ini perpaduan rasa ada asamnya, betul ya, kemudian ada gurihnya juga, kemudian ada sedikit rasa apa jenenge ya, pakai apa sih, daun kemiri ya Pak ya, daun ini apa namanya, kemangi. Oh iya, daun kemangi. Ya, ada kemanginya. Betul. Dan ini tekstur ikannya ya, jadi kalau pindang itu setahu saya ini tidak boleh juga matang ya Pak ya. Betul. Tidak boleh hancur. Bukan matang ya. Bukan matang, nggak boleh hancur. Tidak boleh hancur gitu. Tapi tidak boleh hancur. Betul. Tidak lembek. Dan ya. ini masih keras. Ya. Masih keras sekali, dan kita cobain ikannya. Ya, teman-teman. Jadi tetap matang ya, terasa tidak amis dan teksturnya itu kenyal masih Pak. Ya. Jadi ini memang pindang yang sangat direkomendasikan dari Pondok Yangti, apalagi kalau makannya tadi pakai cocolan sambal, pakai tempoyak dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi satu lagi mungkin Pak, saya mau cobain ikannya, biar mungkin teman-teman tidak penasaran. Yang tadi dibilang ikan bakar madu tadi ya. Iya. Iya. Ini sudah beraroma madu di sini, di lengket-lengket gitu ya. Ada lengket-lengket sedikit. Kalau ikannya tetap gurih, kerasa gurih, tapi memang sedikit agak manis-manis ya. Karena madu. Betul. Dan ini saya lihat sedikit kayak ada kacang-kacangnya Pak ya. Ini apa? Ya. Bumbu kacang memang iya. Memang pakai bumbu kacang. Betul, ya. Bumbu kacang kemudian madu. Oke. Jadi mungkin ini juga sangat rekomendasi ya. Jadi ikannya itu sangat gurih sekali dan meresap sampai ke dalam bumbunya. Oke, jadi mungkin tidak bisa kita review semua, tetapi yang jelas Pak, saya melihat sekilas dari beberapa menu yang saya makan ini benar-benar berbeda ya, tidak saya temuin, terutama ini kangkung ini. Saya baru ketemu rasa yang begini baru ini. Kalau pindang mungkin ada beberapa lah ya, yang hampir sama. Ya, tetapi memang di sini pindangnya tidak hancur ya, jadi memang benar-benar sesuai dengan SOP buat pindang ya. Ya, ada beberapa orang mungkin yang tidak bisa masak pindang, itu hancur itu ikannya. Nah, kemudian ini bebeknya itu sangat empuk sekali ya teman-teman. Jadi kita ngupasnya pakai garpu gitu aja bisa terurai ya. Dan pastinya ini ada soto dan ada ikan yang sangat rekomendasi. Nah, buat teman-teman ya, jadi sudah kita lihat semua dan saya sendiri sudah membuktikan bahwa menu-menu yang ada di Pondok Makan Yangti ini sangat direkomendasikan dan rasanya benar-benar beda, sehingga teman-teman semua ini sangat kami rekomendasikan untuk bisa datang ke rumah makan Yangti. Atau buat teman-teman yang berada di Bandar Jaya, seputaran Bandar Jaya, males keluar, bisa order lewat aplikasi Oke Bos. Iya. Cocok, udah paling cocok itu. Betul. Nah, ada satu lagi Pak, pertanyaan terakhir ini Pak, buat teman-teman.
kira-kira apa Pak yang bisa ditanyakan mungkin? Ya, satu, pondok makan Yanti sudah eksis di Lampung Tengah ini, bahkan di Lampung sudah sekian lama. Tahun berapa mulai usaha ini? Iya, betul. Jadi bagi teman-teman di Facebook ya yang dari awal tadi sudah mengikuti live kita, yang pasti tahu lah. Jadi kita bahas di awal. Betul. Ya, jadi bagi teman-teman yang bisa menjawab dengan benar akan mendapatkan 1 buah saldo senilai 25.000 dari aplikasi Oke Bos. Oke Pak, untuk mengakhiri sesi biasanya saya meminta narasumber untuk memberikan quotes-nya ataupun himbauan ataupun promo-promo kepada pemirsa. Monggo silakan Pak. Ya, terima kasih untuk Oke Bos tentunya yang menemani kami pada malam hari ini. Teman-teman semua yang ada di manapun di Bandar Jaya dan sekitar, bahkan di Lampung, pandemi saat ini yang sama-sama kita alami itu bukan satu hal yang ringan dan bukan juga satu hal yang menakutkan, tetapi satu hal yang harus kita jalani bersama. Oke. Bagaimana caranya? Caranya adalah mari kita ikuti protokol kesehatan yang sudah direkomendasikan kita lakukan oleh pemerintah. Karena ini penting bagi teman-teman. Kita tidak usah hiraukan jikalau ada berita tentang merebaknya pandemi ini di sekitar kita, apakah itu hoax atau enggak, atau itu berita beneran atau sungguhan. Tetapi yang perlu kita ingat adalah mari kita menjaga kesehatan kita masing-masing dengan mengikuti protokol kesehatan. Kalau misalkan berita itu tidak benar, yang untung kita sendiri karena kita sudah menjaga kesehatan kita. Tetapi kalau misalkan itu berita itu benar, kita sudah siap karena kita sudah memang menjaga kesehatan sejak dari sebelum itu ada, berita itu ada. Jadi sekali lagi saya ajak teman-teman untuk menjaga kesehatan dengan baik, mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan pastinya ini protokol kesehatan diterapkan oleh pihak Pondok Makan Yanti ya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para pelanggannya. Ya, jadi jangan takut, jangan ragu untuk mencoba makanan yang kami sajikan di tempat ini karena dari segi kesehatan kami memprioritaskan itu. Baik kedatangan teman-teman akan dipandu protokol kesehatan dengan baik. Kemudian penyajian kami akan sajikan dengan maksimal dan tentunya cita rasa tetap terjaga dan kalian tidak akan rugi dan tidak akan menyesal untuk datang kemari. Iya. Jadi itu mungkin sedikit kata-kata terakhir dari Pak Yosua di akhir sesi ini. Nah, jadi terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai hari ini terus bisa eksis menyimak acara live kita. Ini kita lakukan dari awal bulan Pak Yosua. Dari bulan September ini kita konsisten hampir setiap hari kita lakukan. Bahkan hari ini kita 2 ya. Jadi terima kasih sudah mengikuti bincang-bincang kita ya dari awal sesi sampai hari ini ya di Pondok Makan Yanti, dan mudah-mudahan dari apa yang kita obrolin ini Pak, ini bisa bermanfaat pastinya untuk teman-teman semua, dan mungkin ada hal-hal positif yang bisa diambil hikmahnya, dan mungkin cukup sekian. Jadi teman-teman nanti yang mitra-mitra kuliner yang lain yang mungkin belum mendaftar untuk acara talkshow bersama Oke Bos ya, jadi bisa mendaftar lewat admin di WA 0813 7921 6888 ya. Saya ulangi lagi 0813 7921 6888 ya. Jadi hubungi admin Oke Bos ya, sehingga bisa mendaftar dan nanti bisa diatur jadwalnya.
Ya, tapi ini hanya berlaku untuk bulan September saja. Jadi bagi teman-teman yang nanti sudah tidak kebagian porsinya itu mohon maaf ya, mungkin nanti akan kita coba schedulekan lagi di bulan-bulan berikutnya. Ya, jadi kembali saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti acara kita dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, oke bos. Oke bos.